Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ninja Dula Resati dari kelas 12 IPA 3, absen 26. Kali ini aku mau ngejelasin dan ngasih tahu ke kalian tentang proyek dari pelajaran biologi aku, proyek penelitian faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Jadi tujuan dari proyek ini yaitu mengetahui pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Jadi tanaman yang kita pakai itu adalah tanaman kacang hijau. Nah, di sini aku udah punya hasil dari proyek penelitian aku. Nah, di sini ada ada beberapa hasilnya. Kalau yang ini udah mati. Yang ini udah mati karena kan udah lewat 7 hari. Nah, di 7 hari itu udah nggak aku kasih air lagi, jadi mati, dikering. Terus yang ini tuh yang di tempat gelap ini, jadi kita ada dua, yang di tempat terang sama di tempat gelap. Nah, ini tuh yang di tempat terang, ini di tempat gelap. Tapi aku bikin cadangannya lagi, jadi kalau misalnya ternyata ada satu yang nggak tumbuh, masih ada yang satu yang tumbuh. Nah, yang ini walaupun kemarin nggak aku siram, tapi dia masih tumbuh, belum kering gitu. Nah, kalau yang ini yang di tempat gelap. Nah, jadi pertumbuhan sama perkembangan itu beda ya. Kalau pertumbuhan itu peristiwa bertambahnya ukuran suatu organisme. Pada suatu tumbuhan, pertumbuhan itu dapat berupa pemanjangan dan pembesaran batang dan akar, bertambahnya besar dan jumlah daun maupun bunga. Nah, terjadinya pertumbuhan ya di pertumbuhan tersebut disebabkan oleh bertambahnya jumlah dan volume sel. Nah, terus perkecambahan. Di sini kita juga bahas tentang perkecambahan. Perkecambahan adalah proses pertumbuhan embrio dan komponen-komponen biji, radikula dan plumula untuk tumbuh secara normal menjadi tumbuhan baru. Nah, di perkecambahan ini ada tahapan-tahapannya, ada 5 tahapan dari perkecambahan. Yang pertama itu ada imbibisi, atau imbibisi ini melalui mikrofil atau testa. Nah, imbibisi adalah proses biji menyerap air akibat dari karena potensial air di dalam biji itu rendah pada biji yang kering dan mengaktifkan hormon giberelin. Lalu tahap yang kedua yaitu sekresi hormon dan enzim. Nah, tahap sekresi hormon giberelin, enzim amilase, enzim protease setelah embrio biji aktif karena imbibisi. Lalu yang kedua yaitu hidrolisis cadangan makanan. Enzim hidrolitik disintesis oleh sel-sel di lapisan eleuson, atau di eleuson ini terdapat endosperm karena adanya pengaruh hormon giberelin. Enzim hidrolitik yaitu ada amilase sama protease akan memecah kandungan amilum ini amilase ini akan memecah kandungan amilum menjadi senyawa bentuk energi atau cadangan makanan berupa glukosa, dan protease akan mengubah protein menjadi asam amino. Lalu tahap yang keempat yaitu pengiriman bahan makanan terlarut dan hormon ke daerah titik tumbuh atau lainnya. Lalu yang kelima yaitu asimilasi atau fotosintesis. Nah, ini aku bakal ngasih tahu kalian gambar-gambar struktur bijinya biar kalian ngerti apa yang tadi aku omongin. Nah, perkecambahan tanaman kacang hijau ini merupakan perkecambahan tipe epigeal. Perkecambahan tipe epigeal adalah tipe perkecambahan yang menghasilkan kotiledon dan epikotil keluar dari biji karena pemanjangan hipokotil, sehingga kotiledonnya keluar ke atas tanah. Nah, di sini kalian bisa lihat kalau kotiledonnya itu keluar dari atas tanah. Nih ya, kayak gini. Kelihatan kan? Nah, untuk memulai penelitian ini atau penelitian tentang faktor eksternal yang pengaruh pertumbuhan tanaman yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau, kita membutuhkan alat dan bahan. Alat dan bahannya yaitu itu dia alat dan bahannya. Nah, gimana sih cara prosedur kerja penelitian ini? Jadi yang pertama itu kita merendam biji kacang hijau di dalam air selama kurang lebih 3 jam. Proses perendaman ini bertujuan agar biji bisa melakukan tahapannya, yaitu tahapan imbibisi.
yaitu tahapan si biji yang kering ini untuk menyerap air yang tadi sudah dijelaskan di awal video. Lalu setelah 3 jam kita butuhin 2 gelas plastik. Nah, di masing-masing gelas plastik ini kita masukin kapas yang basah ke dalamnya, gumpalan kapas yang basah. Setelah itu masing-masingnya dimasukin biji kacang hijau yang sudah direndam tadi. Setelah itu kita tunggu dan kita amati selama 7 hari. Selama 7 hari, setiap harinya kita harus melakukan pengamatan dan analisis dari pertumbuhan si tanaman kacang hijau ini, dan juga mendokumentasikannya. Nah, selama penelitian ini aku udah membuat dokumentasi dari pertumbuhan tanaman kacang hijau ini setiap harinya. Nah, ini dia foto-foto pertumbuhan kacang hijau aku. Nah, itu dia, kalian bisa lihat di situ bahwa yang tanaman di tempat gelap itu dia lebih cepat pertumbuhannya daripada yang tanaman di tempat terang. Nah, aku juga ada grafik pertumbuhannya biar lebih mudah untuk dilihatnya. Itu dia grafik pertumbuhan dari tanaman kacang hijau yang sudah aku buat. Namun, walaupun yang di tempat terang ini dia kerdil, tapi batang dan daunnya ini berwarna hijau segar. Dia tuh lebih segar daripada yang di tempat terang. Kalian bisa lihat perbedaannya di foto-foto tadi juga bisa kelihatan. Nah, kalau yang di tempat gelap itu, dia batangnya warna putih, terus daunnya ini kuning layu. Dia itu layu, nggak segar. Terus kalau yang di tempat terang, batangnya ini lebih kuat daripada yang di tempat terang. Kalau yang daripada yang di tempat gelap. Kalau yang di tempat gelap ini dia batangnya lemah. Terus batangnya juga nggak bisa tegak kayak yang di tempat terang. Kalau yang di tempat terang kan tegak nih. Kalau yang di tempat gelap ini nggak bisa tegak, dia lemah dan melengkung. Nah, terus lama-kelamaan yang di tempat gelap ini bisa mengkerut. Gitu. Jadi, dari hasil pengamatan aku bisa lihat bahwa pertumbuhan yang paling cepat itu kecambah yang aku taruh di tempat gelap. Kenapa bisa lebih cepat? Karena kerja hormon auksin yang di tempat gelap ini tidak dihambat oleh sinar matahari, sedangkan yang di tempat terang pertumbuhannya sangat terhambat karena terlalu banyak mendapat sinar matahari yang menyebabkan hormon auksin terhambat, sehingga tanaman menjadi kerdil. Nah, apa itu hormon auksin? Hormon auksin adalah hormon yang berada di ujung batang, akar, dan pembentukan bunga yang berfungsi untuk pengatur pembesaran sel dan memicu pemanjangan sel di belakang meristem ujung. Tapi selain dari cahaya, ada juga faktor-faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan atau perkecambahan tanaman. Faktor-faktor lain yaitu nutrien, pH tanah, kelembapan, air, dan suhu. Nutrien ini adalah unsur makronutrien dan mikronutrien. Di sini tidak ada perbedaannya karena media yang kita pakai yaitu sama-sama menggunakan kapas. Lalu air ini membantu biji berkecambah dan sebagai sumber zat fotosintesis. Dari air ini juga tidak ada perbedaan yang dihasilkan karena kadar air yang diberikan sama. Lalu pH tanah. Nah, pH tanah ini harus sesuai dengan jenis tanamannya. pH tanah yang cocok untuk kacang hijau yaitu berkisar 5,8 sampai 7. Lalu kelembapan. Nah, kelembapan ini mempengaruhi keberadaan air yang dapat diserap dan mempertahankan stabilitas bentuk sel. Di tempat gelap, kadar airnya itu berlebih atau lebih lembab sehingga penguapannya berkurang dan tumbuh lebih cepat. Lalu suhu ini mempengaruhi aktivitas enzim dalam tumbuhan. Suhu optimal kacang hijau ini yaitu 20-30 derajat Celcius. Jadi, poin yang bisa kita dapat dari penelitian ini yaitu yang pertama, tanaman di tempat gelap memiliki tinggi
batang yang lebih tinggi daripada yang di tempat terang. Yang kedua, tanaman di tempat gelap lebih layu daripada yang di tempat terang. Yang ketiga, keduanya memiliki jumlah daun yang sama, yaitu sama-sama 2 helai. Nih, sama-sama 2 helai. Namun yang di tempat terang daunnya hijau segar, sedangkan yang di tempat gelap kuning layu. Terus yang keempat, cahaya atau sinar matahari adalah salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Yang kelima, nutrien, pH tanah, kelembapan, air, suhu juga turut mempengaruhi dari pertumbuhan atau perkecambahan tanaman ini. Nah, sekian video dari saya tentang project ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Dadah.